Gue toyor nanti dia. Kalau sampai gue ketemu sama dia, gue toyor palanya. Kalian lihat dan jangan kalian tertipu sama artis-artis yang baik di depan kamera. Lu tahu kalau di belakang kamera kayak apa? Kayak anjing. Diduga memiliki utang. Kelakuan Giorgino Antonio yang disebut-sebut sebagai CEO sekaligus pacar Sarwenda dibongkar habis oleh Nikita Mirzani melalui laman Instagram pribadinya. Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan dan memicu beragam reaksi publik. Persoalan semakin memanas setelah muncul tudingan bahwa Giorgino memiliki utang kepada Nikita Mirzani senilai 200 juta. Nikita bahkan menyinggung persoalan tersebut secara terbuka dan meminta agar uang yang disebut menjadi haknya segera dikembalikan. Sikap Giorgio yang disebut-sebut terkesan angkuh juga menjadi sorotan. Lantas benarkah Nikita Mirzani meminta Giorgio segera melunasinya? Dan seperti apa reaksi Giorgio Antonio setelah mendapatkan peringatan dari Nikita Mirzani terkait dugaan utang ratusan juta rupiah itu? Aduh, malu banget gue. CEO, lu ditagih tuh sama Nikita. Utang 200 juta sampai sekarang gak dibayar-bayar. Bayar dong. 200 juta lama banget bayarnya. Beda sama ayah 200 juta sebulan. CEO 2000 toko. CEO utang. CEO apa nunggu dulu? Ngawinin janda serang. Berapa 200 juta sebulan baru dibeyong? Gimana sih? Hah? Aduh, gaya-gayaan lagi lu. Udah ketahuan loh modus mau ngawinin janda CEO yang dia pikir dapat tiap bulan 200 jeti biar bisa bayar utang sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Dokcin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan yang menunjang hal itu. Jadi ya rasional-rasionalnya, cuma nggak tahu punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu punya utang 200 juta CEO sama Nikita Mirzani, bagaimana tuh ceritanya? Lu membeli obat sen itu yang gua nggak ngerti apaan, ya malah belinya di online, ya jelas lah lu ke tracking sama dari pihak kepolisian, lu kabur-kaburan segala macem, gila sampai lu masa titik nolnya, lu dipinjemin sama NM, katanya CEO. Gimana sih berita ini? Kalau udah NM gua mah nggak tahu, ya. Dan menurut kabar burung yang beredar, NM ini sudah menghirup udara luar, ya. Gebrakan seperti apa? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ini baru sebagian kecil dari NM memberikan kisi-kisi. Lu ditagih CEO, bayar tuh 200 juta kalau dari imbas ntar ke depannya, ya. Lu bayarin dulu, pinjam uangnya ke si SW, kata gua mah. Nih, kalian lihat sendiri nih ya, seperti ini. Tuh. Inilah story-nya dari Ibu Pri kita NM. Nah, ya. Gila, lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya? Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang, ya, masih mengkonsumsi hal itu, ya, menggunakan apa tadi? Bukan sente, apa sinte ya sebutannya. Jadi nggak apa-apa, kita diemin aja gitu. Dan sebetulnya aku juga sama ini gitu. Yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mamio gitu. Keadaan Mamio itu seperti itu lima itu kita. Berarti apa sih? Enggak ya, jadi kalau kubu-kubu sana mau asumsi, jelekin, mendingan jelekin aku aja nggak apa-apa daripada Mamio punya anak, guys. Mamio punya 2 anak. Jadi perempuan gitu. Jadi tolonglah gitu ya. Apalagi kalian yang wanita-wanita, masa wanita, sesuai wanita, gimana sih guys? Gitu. Kalau mau ngomong enak Mamio tuh yes, udah menilai kedekatan antara Nikita Mirzani dan Ruben Onsu. Terlihat Nikita begitu bangga dan salut pada Ruben yang begitu tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istrinya. Oh, ini kan netizen pada nggak ada yang tahu nih. Koko tuh biasanya ngasih uang ke Sarwenda berapa sih per bulan, Po? Lumayan, Neng, karena tapi memang itu keperluan dari orang-orang rumah yang ibu rumah tangga bayarin gitu. Pokoknya lumayan lah, besar. Tapi kalau Sarwenda misalkan syuting, itu duitnya masuk ke Sarwenda sendiri atau Sendiri. uang sama dia? Sendiri ya? Sendiri, pokoknya gue udah bilang kalau sama dia nih gue nikah, gue udah bilang
satu butir garam pun gua haramin lo beliin buat dapur selama gua masih sehat gitu. Jadi lu nggak boleh, kalau lu kerja ya buat lu aja udah gitu, ngapain gitu. Ya juga bener nih. Ini kalau saya laki-laki nih kayak begini. Kayak 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Katanya kalau dalam lagi masalah jangan menang terus, jadi ngerasa menderita. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong, bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Nah, dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Sampai satu kan lagi, gue cuma bilang ingat lagi ini berita bisa sampai rame, jadi urus siapa ini mulutnya. Hah? Lu ngomong kayak begitu, lu gak pikir bagaimana harga diri gue di mata anak gue? Gue ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia emang gak begitu. Gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Iya banget dia. Bahas selingkuh. Nah berita yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Mau dicerai juga, ini bahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah gak mempan. Masih gak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh gak bisa deh, yang lucu gue gak ada nyuruh bikin lu pada ribet sama netizen. Lu sendiri yang netizen, bukan gue. Lah gue mah diem aja. Yang cangcong pakai nggak ngaku lagi lu ngomong di tempat si podcast. Gue berikutnya dipinjol. Tanyanya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang nggak ada, selesai. Iya nggak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Bukan donatur, jangan ngatur. Itu lebih tepat kayaknya, Gwen, buat kamu. Karena pasal 39 yang sudah ditetapkan waktu kalian perpisahan mengenai anak, itu jangan ditambah-tambahi, jangan ada persyaratan-persyaratan. Ketemu harus ada syarat. Ini harus ada syarat ya. Waktu baik-baik dulu yang ngerawat kamu. Dalam kondisi sakit kamu yang ngerawat. Nyantai aja karena ngalir 200. Giliran sekarang katanya sakit diungkit-ungkit. Ada penambahan, ulang tahun penambahan segala macam. Terus terang aja bilang, sini duit. Kalau ada duit, nggak ada tambah penambahan. Kayak dulu aja, lu pergi bebas sama anak-anak. Yang penting duit aja gitu. Terus jangan lupa juga, waktu kemarin 17-an, kursi makan dari rumah ayah kenapa diangkut? Katanya mau kabur kok bawa kursi makan yang warna biru itu. Kalau emang kabur sekalian Gus gitu, nggak usah bawa kursi itu baru kelihatan. Gua rasa kasur juga dibawain kali ya. Itu berarti kaburnya cuman gertak setengah hati.